Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahumma ala Sayyidina Muhammadin. Afdhalil dhakirin wa sayyidi syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa qaidil gurral muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang mana di sekelilingnya telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan kemudian naik menembus langit sampai langit ke-7 dan berhenti di Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan titah dari Allah tentang salat. Kembali lagi, di malam itu juga sangat cepat, sangat singkat. Dari dulu sampai hari ini orang bertanya, kok bisa? Dulu ilmu pengetahuan, sains belum ada, teknologi belum ada, nggak percaya. Hari ini pun juga teknologi sudah canggih, pun tetap nggak percaya. Dikarenakan perjalanan Rasul sangat singkat. Saking singkatnya, beliau menceritakan bahwa ketika aku sampai kembali ke Masjidil Haram, tempat dudukku masih terasa hangat. Artinya sangat-sangat luar biasa singkatnya. Tidak berhitung menit nampaknya. Padahal perjalanan Masjidil Haram ke Al-Aqsa dan naik, bahkan dialog dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tentunya bagi kita yang beriman, jawaban tegasnya adalah bisa. Karena ini adalah sebuah mukjizat, keajaiban yang hanya bisa Allah melakukannya. Bahkan perjalanan ini pun Nabi Muhammad SAW tidak pernah berencana sama sekali. Tidak pernah mengatur perjalanannya. Karena hanya Allah lah yang merencanakan dan mengatur perjalanan itu. Tentunya bagi Allah sang pencipta, apa yang mustahil di hadapannya. Kun fayakun, itu yang kita yakini. Ketika Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sebagaimana ayat tadi, jelas tegas Allah menyampaikannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Allah mengagungkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin bahasa kita, Allah menyombongkan dirinya. Dan wajar kalau Allah menyombongkan, karena Allah yang Maha Pencipta. Allah yang memiliki segalanya. Agar hamba-hamba yang membacanya tunduk dan patuh kepadanya. Karena sehebat apapun seorang hamba, gak punya apa-apa, gak punya kekuasaan apapun. Sang penguasa alam pun, kalau dia mengaku bahwa dia adalah raja alam ini, dia kaisar terhebat, kalau Allah sudah mencabut kekuasaannya, dia pun tidak bisa berbuat apapun. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha
Karena manusia yang berkuasa hakikatnya kehendak Allah. Begitupun manusia dicabut dari kuasaannya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tertanam dalam dirinya, yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Secara umum para sahabat kaum muhajirin waktu itu karena peristiwa ini masih di Mekah, 2 tahun menjelang hijrah. Ini ujian terberat bagi kaum muslimin, khususnya ujian iman. Bahkan sebagiannya juga murtad karena nggak percaya dengan Isra Mi'raj ini. Ketika Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar As-Siddiq mempertanyakan tentang siapa dia, Abu Bakar bertanya, siapa yang kau maksud? Yang menceritakan tentang dia sudah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Abu Bakar bertanya, siapa orangnya? Muhammad bin Abdullah. Umar sampai nggak menyebut Rasulullah karena ragunya dengan peristiwa itu. Dia menyebut nama kembali nama Muhammad. Padahal umat Islam atau sahabat yang sudah jadi muslim semuanya tidak akan memanggil namanya lagi kecuali nama panggilan Rasulullah. Kenapa Umar mengatakan begitu? Ragu. Karena tidak sampai di nalarnya. Tapi ketika Abu Bakar mendengar ucapan Umar bahwa yang menceritakan itu adalah Muhammad bin Abdullah, kata Umar, apapun yang diceritakannya adalah benar. Umar kata Abu Bakar bahwa apa yang diceritakannya adalah benar. Tanpa sedikit pun keraguan dari Abu Bakar. Dan begitulah iman. Iman gak perlu dipikirkan. Iman gak perlu dikomentari, apalagi dikeluhkan. Tetapi perlu penyertaan. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah iman. Sehingga apapun peristiwanya yang gak masuk akal pun juga akan diterimanya dengan iman. Karena akal ini terbatasi. Karena akal ini diciptakan dari dunia. Dunia ini fana, punya batasan. Sedangkan iman itu adanya di dadanya, di ruhnya. Sedangkan ruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala melewati kebatasan-batasan dunia itu. Itulah Isra Mi'raj. Mukjizat. Tegas, jelas Allah mengatakan Allah yang perjalankannya, bukan Muhammad yang jalan-jalan. Tapi Allah yang memperjalankannya. Hadirin, tentunya pelajaran bagi kita dengan Isra Mi'raj ini bukan memperingatinya tanggal berapa, hari apa, ikut kajian. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah karena ini mukjizat dan diletakkannya dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh isi Al-Quran adalah mukjizat. Dan inilah berkahnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menikmati mukjizat itu. Artinya kita bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban yang datang dari Allah. Khusus dalam Isra Mi'raj, praktekkan Isra Mi'raj itu. Bukan hanya dikaji, dipelajari, dipraktekkan. Apa yang dipraktekkan oleh kita? Isra, perjalanan. Lakukan perjalanan. Jelas tegas. Ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanannya dari Masjid Haram ke menuju Masjid Aqsa. Kenapa disebut 2 masjid itu? Karena dulu gak ada masjid lain kecuali 2 masjid itu. 2 masjid itu adalah rumah Allah. Dibangun oleh 3 orang Nabi. Masjid Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail yang diwariskan akhirnya untuk umat Islam. Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ishak alaihissalam yang akhirnya diwariskan juga untuk umat Islam. Dan 2 masjid ini dijadikan perjalanan Rasulullah karena mengingatkan pada kita semua bahwa nyambungnya risalah Allah dari dulu sampai lahirnya Rasulullah bahwa agama itu sama. Di mana ketika sampai di Masjid Aqsa Rasulullah ketemu dengan berbagai nabi waktu itu yang lahir sejak zaman Nabi Ishak sampai Isa alaihissalam. Dan Rasulullah memimpin sholat di Masjid Aqsa itu. Bahwa semua nabi itu muslim. Nggak ada yang Nasrani, nggak ada yang Yahudi atau apalagi musyrik. Semuanya sholat dipimpin oleh Nabi. Kemudian kenapa dengan masjid? Barokna hauliyah. Di sekitar masjid itu penuh berkah. Bukan hanya Masjid Haram saja, bukan hanya Masjid Aqsa saja. Dimanapun ada masjid, disitulah keberkahan.
Oleh karena pelajaran kedua kita, perjalanan lakukanlah dari masjid ke masjid. Jangan tinggalkan masjid, itu rumah Allah. Di mana kita mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini oleh Allah. Kita turun dunia itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kembali kepada Allah. Tiap harilah berkunjung ke rumah Allah. Agar dapat berkah. Pelajaran berikutnya dari Isra Mi'raj adalah ya Mi'rajnya. Isra-nya mana mungkin, apalagi Mi'rajnya kalau pakai akal. Tapi ini istimewanya, kenapa Rasulullah dipanggil oleh Allah Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, di mana Nabi yang lain pun tidak sempat sampai ke situ ketika di dunianya. Dan mendapatkan perintah atau titah atau mana atau bahkan bekal. Sebaik-baik bekal itu as-shalah. Yang kemudian Rasulullah bersabda untuk kita semua, Mi'rajul mu'minin as-shalah. Bahwa kita harus disuruhkan Mi'raj. Tiap saat Mi'raj. Dan perintah sholat waktu itu tepat 5 waktu. Bahwa kita dianjurkan, diharuskan Mi'raj itu adalah setiap hari 5 kali. Bentuknya adalah sholat. Jika masih kurang silahkan tambah dengan sholat sunnah yang lainnya. Siapa yang melakukan Mi'raj? Itulah dia yang paling mulia. Rasulullah Mi'raj. Nabi, pemimpin para nabi. Bagi kita yang melakukan Mi'raj, setiap hari melakukan Mi'raj dengan sholat-sholat kita, akan semakin naik derajatnya. Semakin mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran berikutnya adalah, kenapa dengan sholat? Sebelum Isra Mi'raj, sampai titik mau Isra Mi'raj, Rasulullah terpuruk habis. Secara ekonomi habis ludes. Keluarga ditinggalkan oleh paman Abu Thalib dan istrinya Khadijah yang dicintai dan mencintainya, bahkan mereka pelindungnya hingga menjadi perisai dakwah Rasul. Dakwahnya tidak berkembang. Hampir tidak ada cara lagi untuk mengembangkan dakwahnya. Dengan Isra Mi'raj adalah tonggak kebangkitan, tonggak perjuangan yang akan menuju keberhasilan Rasulullah SAW. Karena sholat akhirnya dikatakan oleh Rasulullah, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agama dalam kehidupannya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama. Kalau kita lihat dalam sejarah, setelah Isra Mi'raj, Rasulullah terus melaju lagi, naik ke puncak kejayaannya. Mampu menegakkan agama Islam, bukan hanya di Madinah, di Mekah, tapi di Jazirah Arab. Dan karena inilah contoh yang luar biasa, ditiru oleh para pelanjutnya, para Khulafaur Rasyidin. Mengembangkan sampai menaklukkan Persia, Romawi, dan seterusnya. Sampai terakhir Khilafah Turki Utsmani. Konon, kata ahli sejarah mengatakan bahwa di titik kekuasaan Khilafah Utsmani, umat Islam sudah mencapai 2/3 belahan dunia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mustafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sering mendengar Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu kasih sayang bagi seluruh alam itu. Jangankan umat Islamnya, yang non-muslim pun akan merasakan kasih sayangnya Islam itu sendiri. Disebut rahmat karena itulah nama Allah yang penuh kasih sayang. Sejak menciptakan alam ini, menciptakan diri kita, bahkan menciptakan orang dolim pun Allah dengan penuh kasih sayang. Khatib menyampaikan di akhir khutbah tadi bahwa sampai di Khilafah Turki Utsmani 2/3 dikuasai umat Islam. Setelah itu rontok kembali umat Islam ini sampai detik ini. Ini tugas kita. Bahwa Islam belum sampai seluruh alam di dunia ini. 1/3 lagi belum tersentuh Islam.
Ketika ada satu belahan dunia, bahkan satu petak tanah saja belum tersentuh dengan Islam, di situ akan terjadi fitnah, akan terjadi penindasan, akan terjadi kedoliman. Kita saksikan sekarang saudara-saudara kita di Palestina. Tidak pernah berhenti setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Karena satu target Perang Dunia adalah menghancurkan khilafah Turki Utsmani yang ingin mencaplok Palestina untuk dikuasai oleh mereka Yahudi, laknatullah. Tugas kita adalah memperjuangkannya. Sepertiga belahan dunia ini harus dikuasai umat Islam agar fitnah tidak terjadi lagi. Bagaimana caranya? Isra Mi'raj. Bangun masjid dimanapun kita berada. Perbanyak masjid jika memang masih memungkinkan. Dan tegakkan sholat di situ. Karena disitulah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situlah atau dengan sholatlah kita akan mulai menegakkan agama ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wakil-wakil Allah yang dapat kemuliaan di dunia dan akhiratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'ad din wa ahmi hauzatal Islam wa ajma' kalimatal muslimin alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma rabbana azza jaruk wa jalla thana'uk wa taqaddas asma'uk. Allahumma la yuradu amruk wa la Allahumma idal masjidil aqsa ila rihabil muslimin warzuqna fihi salatan qablal mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ahyar. Wassalamu tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqimus shalah.